Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up into tempo. Estoy a mi Oke teman-teman, di sini aku akan membantu cara dalam membuat query, form, dan report untuk penjualan barang pertanggal periode. Pertama, kita harus sudah punya data recordnya untuk tabel-tabel berikut. Kita akan membuat query penjualan seperti ini, bisa memasukkan tanggal periode dahulu. Dan form laporan seperti ini, dengan memasukkan durasi tanggal faktur kemudian Bisa pergi ke report? ini tampilan reportnya. Kalau begitu, oke? Ayo, kita mulai. Pertama, Ayo buat dulu query penjualannya. Ambil datanya dari tabel D dan tabel H. Untuk fields, yang pertama kita isi dengan tanggal faktur asal tabel H. kedua isi dengan tabel D, untuk mencakup semua isi datanya. Kemudian kita ketikkan rumus penjumlahannya seperti di layar, dan klik Enter. Lalu bisa kita run, alias dijalankan query-nya. Akan muncul hasilnya seperti begini. Lalu bisa kita save, dan beri nama. Lalu bisa Kita close saja. query penjualan periode tahap 1 sudah selesai. Kita lanjut membuat form laporan. Bisa langsung klik kiri form design untuk ini. Aktifkan dulu property sheet. Nah, ini namanya toolbox ya teman-teman. Di sini, kita pilih dan klik kiri, text box. Lalu langsung saja klik kiri. Pada base form, bisa kita posisikan penempatannya? Klik kiri kotak label sampai kuning, untuk ganti dulu nama dan caption di property sheet, dengan periode. Klik kiri kotak bertuliskan unbound, yaitu text box sampai kuning. Di property sheet namanya ganti jadi teks di awal, dan pastikan labelnya sesuai. Tambahkan satu text box lagi. Caranya seperti tadi, namun labelnya jadi sampai dengan atau S_day. Dan text boxnya jadi teks di akhir. Langsung saja ke form view untuk melihat tampilannya. Di sini aku beri label dari text box untuk judul tampilan base formnya. Bisa diatur-atur saja formatnya. Setelah selesai bisa di-save dan beri nama. Form penjualan periode tahap 1 sudah selesai. Kita kembali pergi ke query penjualan periode yang tadi udah dibuat, dan masuk ke mode desain. Bisa langsung saja ketikkan rumus pertanggal periodenya di bagian kriteria, seperti pada layar, dan ambil sumber per periodenya dari form laporan yang tadi dibuat, maka ketikkan nama formnya. Lalu bisa di-run dan masukkan Pertanggalnya pada parameter. pastikan data yang keluar sudah sesuai.
Bisa kita coba masukkan tanggal lain yang ada di data record saat masuk query penjualan periode ini? Query penjualan periode tahap 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut buat reportnya. Klik kiri report, wizard, pilih sumber datanya dari query penjualan periode yang tadi. Pindahkan semua field ke kotak sebelah kanan, lalu ikuti langkah seperti di layar. Lalu beri nama reportnya, dan bisa kita modifikasi dahulu. Sudah rapi, lihat tampilan klik kiri pada report view. Masukkan pertanggalnya dahulu, bisa dilihat hasilnya. Kembali ke mode desain, kita beri label dulu pada base reportnya, dan silakan atur format. Diatur-atur dulu ya. Sabar, teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan 2 text box tapi satu-satu dulu, untuk per periodenya. Langkah seperti pada layar. Bisa ketikkan rumusnya juga. Lalu kembali ke report view. Masukkan pertanggal periodenya. Report penjualan periode tahap 1 sudah selesai. Kembali buka form laporan periodenya yang tadi dibuat. Kita akan tambahkan command button dari toolbox dan letakkan pada base formnya. Ini adalah tombol untuk preview report penjualan periode yang baru saja tadi telah dibuat. Lakukan proses seperti pada layar.
Bisa kita uji coba dengan memasukkan tanggal per periodenya. Kemudian klik kiri pada tombol command yang baru dibuat barusan. Form laporan periode tahap 2 sudah selesai. Pergi ke report penjualan periode tadi, dengan klik kanan dan pilih mode desain. Di sini akan kita tambahkan text box untuk total dari penjualan di bagian report footer-nya. Lakukan proses seperti pada layar. Dan ketikkan rumusnya. Bisa dilihat hasilnya dengan report view. Report penjualan periode tahap 2 sudah selesai. Sekarang kita close dulu reportnya. Dan pergi ke form laporan periode. Akan kita uji coba di sini. Bisa dengan memasukkan tanggal per periodenya. Pastikan berhasil keluar, dan data yang keluar sudah sesuai. Oke, mantap. Sekian, gitu aja teman-teman. 谢谢. Muah.